Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Apa kabar saat ini? Saya doakan semoga sahabat semua selalu sehat dalam lindungan Allah. Sahabatku, dalam video kali ini saya akan membahas tentang YKIPS dan sumber penderitaan hidup. Ya, YKIPS ini yang akan dibahas dalam video kali ini adalah terkait dengan SAFE. Apa itu SAFE? Singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique, ya. Nah, di dalam SAFE ini kita akan melakukan yang namanya terapi, itu antara lain disebut dengan 3P, ya. Apa itu 3P? Akan saya bahas tuntas pada video yang berikutnya. Nah, 3P itu secara singkat itu adalah salah satu teknik yang akan kita lakukan untuk membuang sampah emosi kita. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam video tersendiri. Nah, dalam melakukan 3P ini ada hal yang harus kita perhatikan, itu antara lain menjaga kondisi hati. Apa yang harus kita jaga, ya, agar SAFE yang kita lakukan ini berhasil? Karena jika kondisi hati kita tidak kita jaga, maka kemungkinan SAFE yang akan kita lakukan itu tidak maksimal, ya. Nah, yang harus kita lakukan antara lain adalah untuk menjaga kondisi hati kita agar SAFE yang kita lakukan itu maksimal. Itu yang pertama adalah YKIPS. Apa itu? Singkatan dari yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, ya. Nah, sekarang yakin. Pertanyaannya gini, apakah kita yakin dengan SAFE-nya? Apakah kita harus yakin dengan safeternya? Apakah kita harus yakin bahwa kita nanti setelah melakukan SAFE ini nanti kita sembuh, gitu ya? Ternyata yang terpenting itu bukan yakin pada SAFE-nya, tidak perlu yakin kepada safeternya atau terapisnya, dan tidak usah mikirin saya sembuh apa enggak. Tapi yakin di sini itu adalah yakin kepada Allah, yakin kepada maha sayangnya Allah, yakin pada kuasanya Allah, ya. Jadi ketika kita yakin kepada Allah, kita udah nggak mikirin lagi saya mikir nanti ini saya sembuh apa enggak, gitu. Karena apa? Yakin kepada kuasanya Allah, gitu. Nah, sahabat, kadang kita pernah mengatakan, "Udah tenang aja, nanti Allah itu sayang sama kita," gitu ya. "Nanti juga sembuh," gitu. Tapi sabar, gitu ya. Pelan-pelan proses. Sebenarnya kalimat-kalimat yang seperti ini tidak selamanya salah ketika kita melakukan SAFE. Tetapi apa tidak kita sudah membatasi kuasanya Allah? Nah, kalau Allah sudah berkuasa, berkehendak, eh, sahabat itu sembuh ketika melakukan SAFE, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, yakin inilah yang harus kita pegang, kondisi hati bahwa saya yakin Allah akan membantu. Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan. Nah, kondisi hati yang seperti ini yang akan kita jaga. Kemudian YKIPS, khusyuk, gitu ya. Pada saat kita melakukan SAFE, kita harus khusyuk. Mengapa kita harus khusyuk? Gitu. Ada alasannya. Yang pertama agar kita cepat sembuh, ya. Proses penyembuhannya itu lebih cepat. Kemudian yang kedua, berkurang penderitaannya. Yang ketiga, sopan. Itu lebih sopan, lebih santun, ya. Nah, sekarang kita bahas gini, mengapa kita harus khusyuk, itu ya. Semoga kita cepat sembuhnya. Pada saat kita khusyuk, kita itu fokus. Kan kita melakukan SAFE itu sambil mengatakan, "Ya Allah,
apapun kondisi saya saat ini sedang sakit kepala, kita tidak fokus kepada sakitnya, tapi fokus kepada doa yang kita panjatkan. Sehingga ketika khusyuk sekali kita mengucapkan kata-kata itu, sakitnya itu terlupakan. Sakit sudah bergeser kepada doa yang kita panjatkan karena kita khusyuk, ya. Sehingga rasa penderitaan sakit itu udah nggak ada lagi gitu. Dan yang terpenting itu adalah ketika kita melakukan save itu kita berdoa kepada Allah. Rasanya kurang sopan kalau kita berdoa tapi sambil guyon. Makanya ketika kita melakukan save itu kita harus khusyuk karena kita berdoa kepada Allah. Apa iya kita berdoa kepada Allah itu sambil guyon gitu ya? Itu nggak mungkin. Makanya kita harus khusyuk gitu. Kemudian yang ketiga yang berikutnya itu adalah ikhlas. Nah, kan yakin, YK IPS yakin, khusyuk, ikhlas. Nah, sekarang ikhlas itu sebenarnya kalau saya dapat materinya itu adalah yang lebih tepat itu sebenarnya bukan ikhlas tapi adalah ridho. Karena apa? Ikhlas itu rela dalam memberi, ridho itu rela dalam menerima. Nah, pada saat kita melakukan save itu kita menerima kondisi saat ini. Tetapi mengapa kita menggunakan istilah ikhlas? Karena itu lebih umum. Hanya ikhlas itu adalah menerima apapun yang diberikan Allah dengan lapang dada kepada kita. Gitu ya. Nah, jadi pada saat melakukan save kita benar-benar ya udah apapun yang terjadi kita ikhlas menerimanya. Gitu. Kemudian pasrah. Nah, pasrah ini pertanyaan lagi nih, apakah kita pasrah itu sebelum berusaha atau setelah berusaha, gitu ya? Selama ini yang dipahami secara umum adalah kita berusaha dulu, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Lah, kita ingat doa ketika akan keluar rumah itu kan adalah Bismillahi tawakkaltu. Kan kita sudah berpasrah diri sebelum kita keluar rumah, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah mempasrahkannya kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan lagi begini, kalau kita berusaha terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, maka itu ya, pendampingan Allah itu, pertolongan Allah itu datang setelah kita berusaha. Seandainya kita pasrahkan terlebih dahulu atau dari awal bahwa kita menyerahkan segala sesuatu, maka pendampingan Allah itu dimulai dari kita melakukan usaha. Selama kita melakukan usaha sampai selesai itu akan didampingi oleh Allah gitu. Nah, pertanyaannya selama ini salah dong kita. Keputusan ada di teman-teman masing-masing, ada di tangan sahabat gitu ya. Sekarang sahabat mau didampingi oleh Allah dari awal usaha sampai akhir atau setelah berusaha baru didampingin Allah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah syukur gitu ya. Bersyukur dalam kondisi apapun. Itu memang tidak mudah. Mudahnya adalah kalau kita bersyukur menerima kondisinya enak dan kita menurut kita itu yang kita inginkan gitu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita terima harus kita syukuri gitu ya. Kita harus mampu melihat bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan itu yang harus kita syukuri. Jadi kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, kalau bagi yang muslim itu rasa syukur itu ada kalau kita lihat itu ya di dalam sholat berapa kali kita bersyukur, berapa kali kita meminta. Gitu. Jadi lebih banyak syukurnya, harus lebih banyak kita bersyukur. Jadi dalam melakukan chef itu nanti apapun hasilnya, saat ini sembuh tidak sembuh,
ya sangat bersyukur. Di sini yang paling berat adalah ketika kondisi itu bagaimana caranya kita bisa eh, bersyukur menerima sakit, ya. Wah, ini sakit nih. Siapa yang enak dengan sakit kaki? Orang nggak bisa jalan. Tapi ketika pada saat kita menerima kaki saya sakit, kemudian saya tidak bisa jalan, tapi pada saat yang tepat itu kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah ternyata Allah nyuruh saya istirahat, gitu. Nah, rasa syukur ini perlu kita eh, pegang pada saat melaksanakan save, gitu ya. Nah, sekarang save itu adalah salah satu teknik tadi ya yang dipergunakan untuk membuang sampah emosi. Ini akan kita kaji nanti penyebabnya mengapa ada sampah-sampah emosi di dalam diri kita. Kita lihat ya. Sumber penderitaan itu yang pertama adalah ada yang tidak punya masa lalu, yaitu menyesali masa lalu. Yang kedua, tidak menerima kenyataan saat ini. Yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Yang keempat, itu menggantungkan kebahagiaan di mulut orang lain. Dan yang terakhir, tidak memaafkan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi penderitaan teman-teman saat ini? Ya, apakah ada satu di antara yang dikemukakan tadi? Kita hidup untuk saat ini atau untuk masa lalu? Gitu. Nanti akan mengatakan ini, ya Allah ya, tapi rasanya kalau melihat dan mengingat peristiwa itu rasanya kok nggak ikhlas banget gitu. Loh, kok nggak ikhlas gitu ya? Sebel banget gitu. Nah, itu sudah ada sampah emosi di dalam diri kita. Dan itu yang mengendap setiap hari, setiap tahun. Sudah berapa usia kita saat ini, itu tetap mengendap di dalam diri. Karena kita tidak bisa memaafkan masa lalu kita. Kita selalu menyesali. Andai dulu saya nggak ngambil jurusan A, pasti saya nggak begini. Andai dulu saya mengambil langkah A, pasti saya akan seperti ini, gitu ya. Selalu disesali. Saat ini itu akan terkait dengan sekarang. Itu apa yang keterkaitannya? Saya begini nih karena masa lalu saya seperti ini gitu. Karena kalau nggak gara-gara dia seperti ini, saya mungkin akan seperti ini. Nggak nerima kenyataan saat ini. Dan yang mengkhawatirkan lebih lagi adalah kalau begitu nanti saya masa depan saya gimana ya gitu. Nanti kalau saya udah nggak kerja lagi, penghasilan saya dari mana ya? Loh, belum terjadi, sudah dikhawatirkan. Apa itu nggak memberikan penderitaan ke dalam diri kita? Dan yang paling membahayakan itu adalah ketika kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Hey, kamu itu kalau menggunakan baju ini nggak bagus gitu. Loh, lihat dulu tepat atau tidak baju kita untuk diri kita gitu ya. Kita ganti. Kemudian lagi dia itu melakukan ini pagi-pagi jogging nggak pas. Apa iya ya? Padahal saya pada dalam H2C itu harus olahraga pagi. Karena apa? Kata orang begini nggak bagus. Orang itu melihat dari sisi kerangka berpikirnya dia gitu ya. Jadi kita meletakkan kebahagiaan kita kepada kata orang. Pas nggak? Nggak pas sama sekali. Kenapa? Kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain gitu. Padahal diri kita, kitalah yang mengaturnya, kita yang merasakan kebahagiaannya ya. Dan yang terakhir itu adalah tidak memaafkan. Nah, ini dia satu kegiatan yang sangat sulit dilakukan itu adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Ya, orang bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, "Iya deh saya maafkan." Iya, kalau masalahnya nggak susah. Tapi kalau sudah bicara harga diri kita diinjak-injak, harga diri kita dipermalukan, kita dirugikan dari sisi materi, itu batin kita tertekan, kondisi keluarga kita seperti apa, yakin
gitu. Tetapi memaafkan bukan untuk orang yang telah menyakiti kita. Apa? Memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri, gitu. Ketika kita tidak memaafkan, maka yang tertanam di dalam diri kita itu adalah sel-sel itu akan selalu menumpuk sel yang sakit, yang sakit, gitu. Nah, sekarang kalau mau sehat ya maafkan, gitu ya. Nah, pembahasan lebih dalam bicara YKIPS dan 5 sumber penderitaan ini ada di dalam materi TS atau Total Solution, dan kalau mau dikawal dalam melaksanakan YKIPS ini kita ikuti H2C, Healing Happiness Coaching namanya. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang YKIPS dan 5 sumber penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.